Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, semua sehat-sehat, semua senang dan semua sukacita ya. Karena ini adalah hari yang sangat baik sekali, harinya Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Bu Lisa ajak dulu biar semangat-semangat. Yuk, tepuk Yesus ya, ikuti Bu Lisa. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oh, masih ada yang kurang semangat tuh. Kita ulang sekali lagi. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, gitu loh ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Kalian sudah siap semua? Sudah bawa Alkitab? Sudah bawa alat tulisnya? Iya, baik ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sungguh senang Tuhan, 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong, menyertai, memimpin kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang sangat menyenangkan, yaitu harinya Tuhan. Hari untuk kami beribadah kepada Tuhan walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah kepada Tuhan hari ini. Siapkan hati anak-anak Tuhan, biarlah mereka bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, katakan kepada temanmu, kawanku, ini hari Minggu. Kita nyanyikan lagu Kawanku, ini hari Minggu. Kita nyanyikan dengan semangat. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Sekali lagi, kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat, Tuhan Yesus datang menyambutmu. Anak-anak, Tuhan Yesus cinta anak-anak seperti kamu. Maka haruslah cinta Tuhan Yesus juga. Kita nyanyikan lagu Yesus cinta anak-anak sepertiku. Ikuti Ibu Lisa ya, dan gerakannya juga. Yesus cinta anak-anak sepertiku. Yesus cinta anak-anak sepertiku. Anak yang kecil diselamatkannya. Yesus cinta anak-anak sepertiku. Yesus cinta anak-anak sepertiku. Yesus cinta anak-anak sepertiku. Anak yang kecil diselamatkannya. Yesus cinta anak-anak sepertiku. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Maka kita sebagai orang percaya, kamu sebagai anak-anak sekolah minggu yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya uangmu, tapi seluruh hidupmu, talentamu, kepandaianmu, berikan untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Berilah yang Baik sambil siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katiwa. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan
berdoa? Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa ya. Ayo, ambil sikap yang tenang, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan cerita-Mu. Tolong persiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, karena saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kakak bercerita, kakak mau memberitahukan satu hal kepada adik-adik dulu ya. Cerita Alkitab yang kakak sampaikan pada pagi hari ini, kakak ambil dari buku Alkitab ya, dari buku tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi kakak ambil dari Alkitab, bukan dari buku dongeng, apalagi dari cerita rakyat, bukan ya, tapi kakak ambil dari Alkitab. Ini adalah Alkitab yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena buku Alkitab menceritakan tentang Tuhan Yesus, maka kita harus fokus mendengarnya, harus tenang mendengarkannya, harus menghormatinya. Jadi nanti ketika kakak menyampaikan cerita ini, kakak berharap adik-adik semua tenang, memperhatikan dan fokus ya dengan apa yang kakak ceritakan. Oke? Ini apa ya? Kok kakak meletakkan kertas ini di sini, lalu ada tulisannya lagi? Ayo yuk sama-sama baca dulu ya. 1, 2, 3. Memberi dengan sukacita. Sekali lagi ya. Memberi dengan sukacita. Lah, maksudnya apa ini ya kak? Kok hari ini kita kasih kertas di sini lalu ada tulisan memberi dengan sukacita? Lalu kakak bawa apa lagi ya? Ayo kita lihat yuk. Ini kok kakak juga bawa ini ya? Ini apa ya? Kakak ini sering lupa loh ya namanya ini apa? Apa sih nama ini? Ya, betul sekali. Namanya adalah kantong persembahan. Sekali lagi, apa namanya? Ya, namanya adalah kantong persembahan. Kita letakkan di sini ya, kantong persembahannya. Oke, sebelum kakak melanjutkannya, kakak mau bertanya satu hal lagi kepada adik-adik. Biasanya setiap pagi minggu dulu waktu kita masih berada di gereja ya, sebelum pandemi COVID-19, biasanya Papa Mama memberikan uang gak ya kepada adik-adik setiap hari Minggu? Ya, betul. Biasanya Papa Mama pasti akan memberikan kita uang. Biasanya juga Papa Mama akan berkata, Niko, ini untuk Niko ya. Layo, ini untuk Layo. Kak Orlin, ini untuk Kak Orlin. Dan untuk yang kecil seperti adik Kay, biasanya Mama akan meletakkannya di dalam saku adik Kay ya. Betul ya adik Kay? Nah, itu betul sekali. Nah, lalu kita bertanya lagi, Kak, kok uang itu dikasih sama papa mama ya? Itu biasanya adik-adik gunakan untuk apa? Untuk untuk beli jajan bukan? Bukan sayangnya, tetapi itu kita gunakan untuk persembahan. Biasanya kan adik-adik setelah di sekolah minggu, setelah papa mama kasih uang, lalu kita akan meletakkannya di dalam kantong persembahan ya, seperti itu. Tapi kak, kok uang itu aku letakkan di dalam kantong persembahan? Kenapa aku tidak gunakan aja beli es krim? Beli apa lagi ya? Beli buah-buahan kesukaan aku? Beli jajan kesukaan aku? Kenapa aku harus memberikan di dalam kantong persembahan? Itu untuk apa sih kak? Lalu mengapa aku harus memberikan persembahan? Nah, pertanyaan ini akan terjawab ketika kita akan mendengarkan cerita Alkitab di dalam bulan ini ya. Minggu depannya lagi, itu terus yang akan kita bahas. Mengapa kita harus memberikan persembahan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab kita juga membaca bahwa Allah begitu mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Allah juga ingin kita memberi dengan sukacita. Ia menunjukkan cara kepada kita bagaimana kita memberikan dengan sukacita. Itulah cerita yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Ayo kita dengar sama-sama ya adik-adik ya. Hampir 1 tahun bangsa Israel tinggal di padang belantara. Padang belantara adalah suatu tempat di mana itu tidak ada apa-apa, adik-adik. Tidak ada ladang di sana, tidak ada kebun, tidak ada sawah, tidak ada pohon-pohon, apalagi tidak ada buah. Di sana betul-betul tidak ada apa-apa, adik-adik. Yang ada hanya apa? Hanyalah pasir, hanyalah batu, dan hanya pohon-pohon kering. Aduh, mengapa kita harus tinggal di sini ya? Orang Israel berkata seperti itu.
Mengapa kita harus tinggal di padang belantara yang seperti ini? Ada kalanya adik-adik, bahkan bangsa Israel sampai di tempat yang tidak ada air sama sekali. Pastilah ya adik-adik, bangsa Israel akan mengalami yang namanya kehausan. Betul tidak? Kita aja tidak minum air 1 jam aja kita sudah aduh mama haus. Apalagi bangsa Israel yang tidak mendapatkan air. Memang sewaktu-waktu bangsa Israel akan sampai di suatu tempat di mana tempat itu ada air. Di situ biasanya mereka akan tinggal di dalam tenda-tenda yang telah mereka persiapkan. Dan biasanya adik-adik, tenda itu lagi akan mereka pindahkan di tempat di mana mereka akan pergi lagi. Tetapi adik-adik, kalau kita lihat padang belantara, kakak sudah katakan tadi ya, tidak ada ladang, tidak ada buah-buahan, tidak ada semua. Yang ada hanya pasir, batu, dan pohon-pohon kering. Tidak ada air. Lalu mereka makan pakai apa kakak? Mereka pasti lapar kakak. Mereka pasti haus. Tapi itulah cara Tuhan menolong bangsa Israel. Sampai bangsa Israel tidak mengalami yang namanya kelaparan. Tidak mengalami yang namanya kehausan. Bagaimana ya kak cara Tuhan menolong mereka? Pertama adik-adik, Tuhan menolong Israel melalui apa? Mengirimkan kepada mereka seorang pemimpin yang bernama Musa. Ayo ya kita lihat. Ini adalah Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Musa sekali lagi adalah pemimpin bangsa Israel. Dialah yang memimpin bangsa Israel dari Mesir ketika mereka keluar dari Mesir sampai mereka di padang belantara. Kok mereka tinggal ya di padang belantara ini sekarang? Sebenarnya bangsa Israel itu tidak tinggal di padang belantara. Mereka hanya sekedar melewati padang belantara itu. Karena mereka menuju suatu tempat yang kaya akan susu, kaya akan madu, hidup berkelimpahan sesuai yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tetapi sebelum mereka sampai di tempat itu, mereka harus melewati padang belantara ini dulu. Nah, Musa ini adalah pemimpin mereka dari Mesir sampai mereka tinggal di padang belantara ini. Melalui Musa adik-adik, Tuhan menolong bangsa Israel. Pertama tadi, Tuhan mengirimkan Musa untuk bangsa Israel. Yang kedua, setiap pagi loh adik-adik, setiap pagi Tuhan mengirimkan mana. Sekali lagi, mana. Ya, betul sekali. Tuhan mengirimkan mana, Tuhan menjatuhkan mana dari langit untuk orang Israel. Sehingga mereka tidak perlu lagi memasak, tidak perlu lagi mereka membeli bahan. Karena Tuhan sudah langsung menjatuhkan mana dari langit seperti hujan adik-adik. Setiap pagi orang Israel akan memungutnya hanya cukup untuk diri mereka sendiri. Tidak untuk disimpan, tapi cukup untuk dimakan hari itu. Itulah cara Tuhan menolong Israel yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mereka haus adik-adik, Tuhan akan memakai Musa tadi untuk memukul sebuah batu. Dan dari dalam batu itu adik-adik akan keluar air yang begitu menyegarkan. Sehingga bangsa Israel ketika haus mereka akan minum dari batu yang dipukul oleh si Musa tadi. Ajaib bukan cara Tuhan menolong Israel? Karena banyak di antara mereka yang telah meninggal adik-adik. Lalu Musa kembali datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Tuhan kami mohon ampun. Ampuni kami bangsa Israel yang telah menyembah lembu emas itu. Tuhan ampuni kami. Lalu Tuhan adik-adik dalam kasihnya yang begitu besar kepada bangsa Israel, Ia mengampuni mereka. Sehingga Ia berkata kepada Musa, mulai saat ini kalian harus memberikan aku satu tempat dan aku akan tinggal di antara kalian. Aku akan tinggal bersama-sama dengan kalian. Di saat seperti ini adik-adik, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, dituntun kembali oleh Tuhan agar mereka mengenal Tuhan dengan baik. Dan Tuhan mengajarkan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Lalu datanglah Musa dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Dia mengatakan kepada orang Israel agar orang Israel mempersembahkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk Tuhan. Setelah mendengar itu adik-adik, bangsa Israel begitu berbahagia. Lalu mereka menyerahkan segala yang mereka miliki kepada Tuhan. Lihat adik-adik seperti pada gambar ini, mereka mempersembahkan segala sesuatu yang mereka miliki tepat seperti yang diminta oleh Tuhan. Lalu mereka persembahkan, mereka bawa di hadapan Musa. Lihat mereka bawa emas, kain ungu, kain apa yang mereka miliki adik-adik. Mereka begitu berbahagia lalu mereka menyerahkannya kepada Musa.
Setelah semua orang Israel menyerahkan persembahan mereka yang mereka berikan dengan sukacita ke hadapan Tuhan, adik-adik, semua apa yang dibutuhkan telah terkumpulkan. Lalu Tuhan memilih 2 orang di antara mereka, yang satu bernama Bezalel, yang satu bernama Alohia, untuk dijadikan sebagai orang-orang yang akan melakukan pembangunan terhadap bait suci, tepat seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Setelah Allah memilih Bezalel dan Aholia untuk membangun kemah suci itu, sekarang prosesnya pun dimulai, adik-adik. Orang Israel turut serta membantu kedua orang itu dalam membangun kemah suci seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dan sekarang adik-adik, kemah suci yang diinginkan oleh Tuhan pun telah jadi. Inilah kemah suci yang diinginkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, di mana Dia mengatakan bahwa Dia akan tinggal di dalam sini bersama-sama dengan orang Israel, dan orang Israel akan menjadikan kemah suci itu sebagai tempat ibadah mereka untuk Tuhan. Setelah kemah suci ini selesai, adik-adik, Musa begitu puas melihat apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu dia memberkati seluruh orang Israel yang telah bekerja keras dalam pembangunan kemah suci ini. Lalu dia pun juga mendoakan mereka. Lalu adik-adik, setelah hal itu terjadilah suatu peristiwa yang ajaib. Awan yang begitu besar menaungi seluruh orang Israel yang ada di dekat bait, yang ada di dekat kemah suci itu. Dan itulah yang disebut dengan tiang awan. Tiang awan ini adik-adik menandakan bahwa Allah ada di antara umatnya, sekalipun mereka tidak bisa melihat Allah secara kasat mata. Nah, sekarang adik-adik kita bisa melihat bagaimana gambar kemah suci telah didirikan atau telah dibuat oleh bangsa Israel, tepat seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana mereka mempersembahkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, tepat seperti apa yang diminta oleh Tuhan. Ada mereka mempersembahkan emas, kain ungu, kain lenang, lalu kain-kainan yang mereka persembahkan, segala sesuatunya yang mereka persembahkan tepat seperti yang diminta oleh Tuhan. Adik-adik, indah bukan kemah suci yang mereka dirikan? Kemah suci ini bisa dilipat sewaktu-waktu ketika mereka pergi dari tempat yang lain ke tempat yang lain. Kemah suci ini bisa mereka bawa-bawa sebagai lambang bahwa Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, Allah hanya menginginkan orang Israel memberikan dengan sukarela, memberikan dengan tulus hati tanpa terpaksa. Seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Kakak akan membacakannya untuk semua dan adik-adik memperhatikannya ya. Keluaran pasal 25 ayat yang kedua berkata demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Adik-adik, sekali lagi kakak tegaskan, Allah menegaskan kepada orang Israel hanya menerima persembahan yang diberikan dengan tulus hati, bukan terpaksa, melainkan harus dengan memberikan dengan sukacita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Alkitab kita yang telah kita dengarkan. Saat ini kita akan masuk dalam ayat hafalannya. Mari, ini ayat hafalannya kakak sudah pindahkan di kertas ini. Kita bisa membacanya bersama-sama ya. Adik-adik bisa membacanya. Ayo kita buka Alkitab kita yang terambil dari Amsal 3 ayat 9a. Kakak akan membacakannya ya. Nanti adik-adik mengikutinya, tapi kakak akan membacakan terlebih dahulu ya. Akan memulai dari alamat, isi dan alamat. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 9a. Sekali lagi ya kakak bacakan. Amsal 3 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9a. Ya, memuliakan Tuhan dengan harta kita berarti kita memberikan sesuatu untuk Tuhan supaya persembahan kita itu, supaya melalui persembahan kita itu sesuatu dapat dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita memberikan persembahan itu sama aja dengan kita menghormati Tuhan. Nah, kita telah mendengarkan hafalan kita ulangi sekali lagi ya. Setelah itu nanti adik-adik membacakannya di rumah bersama dengan papa, mama, dan opa, oma. Ayo kita sama-sama ya, ikutin kakak kita membacanya dari alamat, isi, dan alam. Ayo ya, kakak akan memulainya. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 9a. Sekali lagi ya, dari alamat, isi, alamat. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9a. Nah, adik-adik,
Demikianlah cerita firman Tuhan kita dan ayat firman kita yang telah kita dengarkan pada hari ini. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan cerita Alkitab, kami juga telah membacakan ayat hafalan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar cerita Alkitab ini boleh terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Terlebih juga ayat hafalannya Tuhan, kami boleh mengingat-ingatnya, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalamnya. Allah yang Maha Pengasih, hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Gereja Elios Malang. Engkau yang menyertai memberkati mereka semua ya Tuhan. Sekalipun hamba-Mu tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi hamba percaya Engkau menolong mereka, Engkau menyertai proses pertumbuhan mereka, studi mereka Tuhan. Engkau juga yang akan menolong mereka. Berkati seluruh anak-anak gereja, anak-anak sekolah minggu Gereja Elios Malang ya Bapak. Biarlah kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kehidupan kami di minggu ke depan, di minggu yang akan datang, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik di lain waktu Tuhan mengizinkan kita bertemu. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus